Penyakit kaki gajah atau filariasis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria dan ditularkan melalui berbagai jenis nyamuk. Bersifat menahun atau kronis dan bila tidak mendapatkan pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap seperti pembesaran kaki, lengan, dan alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan, sehingga menurunkan produktivitas manusia. 3 jenis cacing penyebab filariasis: cacing Brugia malai, cacing Brugia timori, dan cacing Wucheria bancrofti. Bagaimana filariasis atau penyakit kaki gajah bisa menular? Saat nyamuk menggigit orang sehat, cacing yang ada di dalam tubuh nyamuk akan ditularkan melalui tubuh orang yang digigitnya tadi. Selanjutnya, anak cacing akan tumbuh dewasa dalam tubuh orang tersebut. Setelah 9 bulan akan menghasilkan cacing baru. Cacing dewasa akan hidup sekitar 5 tahun dalam saluran getah bening dan akan merusak saluran itu, menyebabkan terjadinya pembengkakan pada kaki menyerupai kaki gajah. Pembengkakan juga bisa terjadi pada anggota tubuh yang lain, seperti tangan, payudara, dan buah sakar. Kerusakan pada saluran getah bening sangat sulit untuk diobati. Akibatnya, penderita akan mengalami cacat seumur hidup. Hai pemirsa WPI TV, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan Anda di acara Sehat Yuk. Pemirsa, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda berbicara tentang kesehatan pada tubuh kita. Nah, acara ini termasuk program terbaru dari WPI TV dan ini adalah episode pertama mengenai filariasis. Nah, tadi sudah diliput ya tentang apa sih itu filariasis. Nah, berhubung hari ini hari yang spesial, di samping saya sudah ada narasumber yaitu Mbak Dini. Gimana Mbak Dini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Mbak Dini tugas di mana nih Mbak? Saya setiap hari bertugas di Puskesmas Sokorejo, Pekalongan Timur di bagian poli umum. Oh, di bagian poli umum. Bagian poli umum. Jadi nanti pemirsa kalau mau tanya-tanya atau mau periksa ketemu dengan Mbak Dini bisa langsung menyapa Mbak Dini di Puskesmas Sokorejo. Nah, Mbak Dini, tadi kita sudah melihat VT tentang filariasis. Sebenarnya filariasis itu penyakit apa sih, Mbak? Filariasis itu penyakit infeksi menahun ya yang disebabkan oleh cacing mikrofilaria yang ditularkan melalui nyamuk apa aja yang masuk ke pembuluh darah. Jadi penularannya itu bisa selama 4 sampai 6 tahun baru timbul gejala yang ada. Oh, berarti gitu. Dari awal itu tidak menunjukkan gejala-gejala dulu ya Mbak ya? Enggak, pertama juga enggak menimbulkan gejala-gejala. Biasanya sekitar masuk 4 sampai 6 tahun nanti proses perkembangan cacingnya sendiri sekitar 9 bulan baru 9 bulan. Ia memperbanyak diri dalam pembuluh darah. Seperti itu. Setelah 5 tahun sampai menginjak 6 tahun ya? Iya. Kita baru tahu bahwa kita terserang penyakit filariasis gitu ya Mbak? Iya. Nah, sangat mengerikan sekali ya pemirsa, seperti seperti capres 5 tahun baru kita tahu. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di WPI, tetap di Sehat Yuk. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day.
Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI-TV, Timik, wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Masih bersama saya Ummul Nisa di Sehat Yuk. Nah, tadi kan kita sudah berbincang dengan Mbak Dini ya, apa itu penyakit filariasis. Sekarang kita akan tanya penyebab dari filariasis dan apa saja gejala-gejala saat kita terserang filariasis. Nah, penyebabnya apa aja tuh Mbak kalau kita terkena filariasis itu? Penyebab dari filariasis sendiri atau kaki gajah itu sebenarnya disebabkan oleh cacing mikrofilaria yang masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh darah dan akan bertahan di dalam kelenjar getah bening. Nah, sedangkan penyebarannya sendiri disebabkan oleh nyamuk apa saja yang tadi ya penyebabnya itu oleh cacing Wucheria brandcofti, Brugia malai atau Brugia timori. Nah, sedangkan penyebarnya itu melalui nyamuk. Nyamuknya itu macam-macam dari mulai nyamuk Anopheles, terus Aedes aegypti, Mansonia, itu nyamuk ya istilah nyamuk got, nyamuk kebun itu semua bisa masuk di dalam, termasuk nyamuk yang menyebarkan mikrofilaria atau penyebab kaki gajah itu sendiri. Berarti selain dari itu juga nyamuk berperan sangat penting juga ya Mbak? Iya, karena yang menyebarkan itu nyamuk, tapi penyebabnya sendiri adalah cacing mikrofilaria. Iya. Nah, terus untuk efek atau gejalanya? Gejala yang timbul Iya. dari orang yang mengidap kaki gajah atau filariasis itu sendiri biasanya timbul demam atau kita biasa menyebutnya meriang ya, meriang tanpa sebab yang jelas. Kalau meriang kan kita tahu kayak flu gitu karena ada virus ya, 3-5 hari tanpa sebab yang jelas. Terus ada pembesaran di sekitar kelenjar getah bening, yaitu ada di belakang telinga, telinga ya, terus ketiak, sekitar ketiak menjalar sampai ke tangan, terus sekitar pangkal paha menjalar ke kaki kayak gitu. Itu tapi udah efek yang jangka panjang. Tapi kalau untuk yang masih awal-awal cuman meriang-meriang aja tanpa sebab yang jelas seperti itu. Oh gitu ya Mbak. Jadi agak mirip ke demam berdarah juga meriang-meriang gitu juga ya? Enggak, bedanya sama demam berdarah itu kalau demam berdarah kan kita tahu seperti yang di TV itu ya siklusnya pelana kuda sekitar 3 hari, 4 hari menurun pada hari keempat. Kalau ini cuman 3-5 hari panas tanpa sebab yang jelas, kalau udah sembuh seperti itu, gitu ya, Mbak. tanpa disertai pendarahan dalam. Nah, oke. Tadi terus kemudian penularannya filariasis ini ditularkan gimana ya? Penularan dari filariasis, cara penularannya ya dari orang yang mengidap kaki gajah atau filariasis digigit oleh nyamuk. Lah nyamuknya ini menggigit orang yang sehat, jadi secara langsung kayak gitu, jadi mudah sekali menyebar dari orang ke orang, dari gigitan nyamuk langsung seperti itu. Ya, pemirsa, kita harus waspada ya dengan gigitan nyamuk karena selain menyebabkan bentol di tangan atau di daerah tubuh kita, ternyata juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain yang timbul. Nah, Mbak Dini, ke filariasis ini kan ada obatnya tertentu ya? Iya. Yang harus kita minum. Nah, ada enggak pantangan-pantangan buat orang yang boleh meminum dan orang yang tidak boleh meminum? Ada. Yang istilahnya kami menyebutnya itu ditunda. Untuk sementara yang tidak boleh minum obat filariasis. Obat filariasis di sini ada 2 macam. Dietilkarbamazin atau disingkat DEC dan albendazol. Itu dua-duanya sama-sama intinya obat cacing. Iya. Jadi kalau kita minum obat itu
cacing yang ada dalam tubuh kita termasuk cacing kremi dan lain sebagainya ikut hancur bersama cacing mikrofilaria. Tapi untuk orang yang ditunda sementara tidak minum obat filariasis atau kaki gajah itu ibu hamil sedang menyusui kurang dari 1 tahun, anak di bawah usia 2 tahun, orang mengidap penyakit kronis atau menahun seperti diabetes, darah tinggi, kayak gitu ya. Terus orang diabetes usia di atas 75 tahun, seperti itu. Sekitar 5 orang yang bisa ditunda. Filariasis itu kan pembengkakan pada kaki juga, pembengkakan pada tubuh kita. Nah, ada nggak Mbak penyakit yang menyerupai dengan filariasis? Penyakit yang menyerupai filariasis? Yang pembengkakan seperti itu. Ada sih, seperti beri-beri, tapi kita sekarang jarang ya menemui beri-beri, karena beri-beri kan disebabkan oleh kekurangan vitamin B. Sedangkan zaman sekarang hampir semua makanan kita terpenuhi oleh sumber vitamin ya. Yang mirip lagi itu seperti asam urat, tapi itu asam urat, iya istilahnya asam urat kronis. Biasanya udah asam urat itu kalau udah melalui cek di atas rata-rata bisa mengakibatkan pembengkakan pada sekitar sendi. Tapi kalau asam urat biasanya nyerang pada sendi. Oh, asam urat. Iya. Jadi kalau filariasis itu pada saraf, kalau asam urat pada sendinya. Kalau filariasis pada kelenjar getah bening sekitar bening. Iya. Okay. Kelenjar getah bening. Nah, ternyata perbincangan kita tentang filariasis sangat mengasihkan ya, juga banyak manfaatnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Yuk. Ini aku Fatin, jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
Masih bersama saya Ummul Nisa di acara Sehat Yuk. Nah, langsung saja kita tanya-tanya kembali pada Mbak Dini tentang filariasis. Nah, Mbak Dini, tadi sempat disinggung tentang nyamuk. Nah, tempat perindukan nyamuknya itu di mana aja tuh, Mbak? Tempat perindukan nyamuk ya sewajarnya ya kita bisa temui nyamuk itu seperti kayak di got, kebun atau selokan-selokan yang biasanya tergenang air seperti itu. Ya nyamuk umumnya mereka habitatnya di situ nyamuk yang biasa sehari-hari menggigit kita itu termasuk nyamuk yang bisa menyebabkan filariasis. Nah itu Mbak, kalau misalkan salah satu dari keluarga kita sudah mengidap filariasis gitu kan, terus apa saja yang harus kita lakukan di lingkungan rumah maupun di lingkungan tetangga kita? Apakah orang tersebut harus memang benar-benar di rumah saja, terus tempat-tempat yang kita sterilkan gitu, tidak boleh ditunjungi atau tidak boleh dideketin siapapun gitu? Filariasis itu kan termasuk penyakit yang menular ya. Kalau memang dalam keluarga kita ada yang mengidap penyakit filariasis, otomatis kan kita nggak tahu nih penyebabnya siapa. Tahu-tahu dia udah mengidap penyakit filariasis yang notabene itu ketahuan berarti setelah dia digigit nyamuk yang mengandung mikrofilaria selama bertahun-tahun. Nah, otomatis kita harus menganjurkan keluarga kita tersebut memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Sedangkan untuk pemeriksaannya, untuk orang yang mengidap kaki gajah atau filariasis itu harus dicek melalui cek darah. Cek darah pun dilakukan pada saat malam hari. Kita tidak bisa mengecek untuk filariasis itu siang hari. Jadi untuk pengambilan sampel darah dari orang yang mengidap kaki gajah atau filariasis diambil pada malam hari. Karena cacing yang ada dalam pembuluh darah itu bereaksi pada saat malam hari. Iya. Sedangkan untuk keluarga terdekat, istilahnya apa orang satu rumah atau tetangga, itu bisa mencegah supaya tidak tertular lah ya. Filariasis seperti menggunakan kelambu, terus ventilasi rumah ditutup kasa, terus anti nyamuk baik lotion ataupun elektrik, terus mengikuti program 3M+ untuk memberantas nyamuk, seperti itu. Nah, untuk mengikuti program pengobatan massal filariasis itu dilakukan dengan kerjasamanya dengan siapa aja nih Mbak? Untuk saat ini program pencegahan filariasis atau kita sebut dengan POMP, filariasis singkatan dari pemberian obat massal pencegahan filariasis. Kita bekerja sama dengan kader posyandu sebagai kepanjangan tangan dari petugas-petugas kesehatan. Kader sendiri melakukan pendataan ke setiap wilayah yang kita sebut dengan TPE. Kader itu pada saat posyandu kita sebut kader, tapi pada saat pelaksanaan POMP filariasis kita sebut dengan TPE atau tenaga pelaksana eliminasi filariasis. Sedangkan satu kader sendiri melakukan pendataan sekitar 30-60 KK di wilayahnya masing-masing. Oh gitu, Nah pemirsa, kita akan menampilkan VT tentang bagaimana mencegah filariasis. Potong rantai penularan filariasis. Minum obat pencegahnya. Semua jenis nyamuk pada dasarnya bisa menularkan penyakit filariasis. Karena itu kita harus menghentikan rantai penularannya dengan meminum obat pencegahan filariasis. Pemberian obat massal pencegahan filariasis diberikan secara cuma-cuma di setiap kota atau kabupaten 1 kali setahun selama 5 tahun. Kegiatan pemberian obat massal pencegahan filariasis ditujukan kepada orang yang berusia 2-75 tahun. Ditunda bagi ibu hamil dan menyusui, serta orang-orang yang menderita sakit berat. 2 jenis obat pencegahan filariasis yaitu, yang pertama adalah dietilkarbamazin yang berfungsi membunuh cacing mikrofilaria dalam tubuh. Dan yang kedua adalah albendazole yang berfungsi membunuh cacing perut lainnya. Jika terjadi efek samping seperti sakit kepala, gatal-gatal, mual atau lainnya, segera konsultasikan ke puskesmas atau rumah sakit. Dengan meminum obat pencegah filariasis setiap tahunnya secara teratur,
maka Anda telah memastikan diri Anda telah terbebas dari penyakit filariasis. Bagi Anda yang sudah menderita kaki gajah, lakukanlah perawatan yang baik agar tidak terjadi infeksi tambahan. Cegah penularan penyakit kaki gajah dengan meminum obat filariasis selama 5 tahun berturut-turut. Nah, kita sudah menyaksikan VT tentang mencegah filariasis. Kita lanjutkan lagi dengan tadi mengenai obat-obat dan pencegahan filariasis. Nah, Mbak Dini, cara meminum obat yang tadi sudah ada di VT, itu kan ada berbagai macam obatnya. Nah, itu buat anak-anak, untuk ukuran anak-anak, dewasa hingga tua itu ada dosisnya tersendiri enggak, Mbak? Ada. Kita bagi dalam 3 dosis ya. Kita sebut dengan paket 1. Paket 1 seperti ini. Ya, paket 1 itu untuk 2 sampai 5 tahun. Kita berikan untuk anak-anak. Iya, paket 1. Biasanya kita berikan dalam bentuk puyer. Ini berisi DEC 1 butir dan albendazole 1 butir. Tapi kita berikan dalam bentuk puyer. Untuk paket 1 usia 2 sampai 5 tahun. Sedangkan yang paket 2 sama isinya cuma DEC atau dietilkarbamazin dan albendazole. Sedangkan untuk paket 2 ini diberikan pada usia 5 sampai 14 tahun. Untuk dosisnya DEC 2 butir, albendazole tetap 1 butir. Sedangkan yang ketiga adalah paket 3. Usia dewasa atau di atas 14 tahun, kita berikan paket 3. DEC-nya sebanyak 3 butir atau dietilkarbamazin 3 butir ya. Seperti ini. Paket 3. Dan albendazole-nya tetap 1 butir. Jadi kita berikan obat filariasis berdasarkan usia. Usia dari masing-masing masyarakat yang akan meminum. Kalau di bawah 2 tahun, sekitar 2 tahun sampai 5 tahun kita berikan paket 1. Kalau 5 tahun sampai 14 tahun kita berikan paket 2. Dan dewasa di atas 14 tahun kita berikan paket 3. Nah, fungsi dari masing-masing obat ini itu apa, Mbak? Tadi kan udah ada albendazole, iya, sama yang lainnya itu, teman-teman. DEC. Ya, ada 2 macam di sini, ada DEC dan albendazole. Nah, yang untuk membunuh mikrofilaria ini DEC-nya. DEC-nya ya, untuk membunuh. dietilkarbamazin. Ya, warnanya hijau dalamnya. Warna hijau. Sedangkan untuk albendazole-nya sendiri untuk membunuh cacing penyerta dari mikrofilaria. Seperti itu. Nah, ini harus diminum langsung 4-4-nya ya, kalau yang paket 3. Iya, diminum sekali minum seperti kita minum obat cacing pada umumnya. Karena ini intinya kan obat cacing ya, karena membunuh cacing mikrofilaria. Seperti itu. Jadi dosis sekali minum. Jadi setelah minum ini obat filaria, efeknya sekitar 2 kali 24 jam ada di dalam tubuh. Nah, Mbak, ini obat ini itu diminum setelah makan atau sebelum makan, pagi hari atau malam hari? Sebaiknya diminum setelah makan pada saat malam hari sebelum tidur. Karena biasanya orang minum ini bisa mengakibatkan mual, pusing, seperti itu. Nah, jadi efek dari obat ini setelah diminum menimbulkan pusing? Bisa juga menimbulkan pusing maupun mual. Biasanya kan orang kalau setelah minum obat cacing menimbulkan pusing atau mual. Skala dari efek obat ini berapa tahun, Mbak? Gini loh, obat ini setelah diminum efeknya nanti yang 5 tahun ke depan itu? Enggak, setahun sekali. Kita cukup minum obat filariasis dalam waktu setahun sekali. Tapi untuk efek samping sendiri hanya di dalam tubuh hanya sekitar 2 kali 24 jam. Jadi kalau kita minum obat ini berefek setelah 2 kali 24 jam, itu berarti bukan karena obat filariasisnya. Misalnya kita minum belum ada 2 kali 24 jam, kita mual, muntah, pusing, itu bisa aja disebabkan oleh karena DEC maupun albendazole. Malah kalau semakin banyak cacing yang ada dalam tubuh kita, kayak cacing kremi, cacing tambang, cacing gelang, itu semakin besar efek yang kita
efek yang ditimbulkan itu semakin besar. Kalau cacing dalam tubuh kita sedikit, ya efek yang ditimbulkan cuma sedikit kayak gitu. Nah, tadi kan sudah ada Viti tentang tips-tips pencegahan filariasis. Kalau Mbak Dini sendiri gimana Mbak agar kita itu tidak terkena filariasis? Menurut Mbak Dini pencegahannya gimana? Tipsnya apa aja kalau dari Mbak Dini sendiri? Kalau dari saya sendiri ya cuman ya seperti tadi ya saya bilang menutup lubang udara dengan kasat, terus menggunakan kelambu, anti nyamuk yang baik semprot maupun elektrik kayak gitu, mengikuti pengobatan massal yang diadakan dari Puskesmas maupun pemerintah. Terus apabila ada keluarga atau masyarakat yang memenuhi, menganjurkan untuk memeriksa ke Puskesmas terdekat. Kemarin kan sudah ada tentang sosialisasi filariasis, juga pemberian obat massal ini ya Mbak. Nah, selama pemberian obat massal ini ada nggak masyarakat yang komplain dengan nggak mau minum obat ini gitu loh Mbak? Oh, banyak sekali. Jadi banyak masyarakat yang tidak mau minum karena merasa dirinya tidak ada masalah dengan tubuhnya. Terus selain itu dosisnya sangat banyak, obatnya jumlah banyak ya dan besar-besar. Terus apalagi mereka tidak tahu dengan penyakit filariasis itu sendiri, jadi banyak sekali penolakan terutama pada saat awal-awal pemberian obat filariasis. Obat filariasis ini udah disebarin kemana aja gitu Mbak? Udah disosialisin kemana? Sosialisasi sementara ini sekitar wilayah Pekalongan saja dan pemberiannya diutamakan untuk wilayah Kota Pekalongan. Kalau untuk luar wilayah ya tidak apa-apa untuk minta obat ke Puskesmas atau ke Puskesmas terdekat melalui kader atau guru atau TPE ya, kita sebutnya tenaga pelaksana eliminasi, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Nah, Mbak, daerah Pekalongan yang benar-benar udah ada yang terkena tentang penyakit filariasis ini belum? Sudah. Oh, sudah ada. Di mana itu Mbak? Yang udah ada untuk filariasis yaitu sekitar Tegalrejo. Sekitar Tegalrejo sudah ada. Barat, ya. Sedangkan untuk 1% dari wilayah penduduk itu disebut endemis, jadi kita harus memberikan obat filariasis selama 5 tahun. Selama 5 tahun? Iya, selama 5 tahun 1 kali setahun. Nah, ini berarti obat ini diminum selama 1 kali setahun. 1 kali dalam setahun? Iya. Nah, pemirsa, ternyata waktu sudah menunjukkan kita harus pamit. Pada episode selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai macam penyakit lainnya lagi. Nah, Mbak Dini, terima kasih sudah mau datang ke STIMIK di acara Sehat Yuk. Sama-sama. Nah, pemirsa jangan lupa tetap saksikan Sehat Yuk di wpitv.stimik.wp.ac.id. Jangan lupa, sampai jumpa.